Halo. Ya, si AI hasil review ini hari kedua. Sebenarnya kemarin udah bikin video. Hasilnya bagus, cukup. Dan AI ini terlalu pintar dibandingkan yang sebelumnya. Jadi dia sensitif data. Dia kebanyakan ngehold. Meskipun hanya dikasih indikator. Indikator dikasih data input. Kita nggak atur, dia akan pakai. Ini yang bikin kacau aku ya, karena beda AI kan, jadi masalah di sana. Masalahnya jadi rumit kemarin itu, beneran nyampe sehari penuh, tapi aku dapat data full hampir 12 jam lebih lah, dan itu hasilnya bagus banget bro. Ini si AI bener-bener top Marco, top deh pokoknya, serius. Nah ini kemarin nih kita review ya. Ini nggak bisa sih begini, kita coba ke mode notepad plus plus ya. Nah, ini plus plus ini bisa di zoom nih, gampang ngezoomnya di sini biar kelihatan nampak tuh. Nih di sini tuh aku main di Prompti tok loh ini ya, mainnya di Prompti. Ngomongnya apa sih, Prompti apa prom gitu ya, pokoknya buat komennya lah, buat AI lah. Ini statusnya pembelian dan biasa looping kalau salah. Ini ada pembelian di sini. Tapi ini yang kemarin dicurigain, dia confidence-nya sih 90% terus. Jadi ada dua kesalahan input data. Di EMA 6 ini. Nah, EMA 6 isinya 0, EMA 12 isinya ada, dan EMA 16 ada. Jadi EMA 0 ini selalu 0. Nah, ini yang menjadi si AI menjadi kacau analisanya. Tapi untungnya si EMA 6 ini diabaikan statusnya. Itu agak menyelamatkan. Di sini tuh statusnya ngehold terus meskipun harga itu udah bergerak. Jadi pembelian di harga di sini kan statusnya di sini udah ada nih. Harga beli di 7834 lah, ngomong gitu. Harusnya kan udah ngejual gitu ya. Di sini kok udah ada 82 nih, udah profit sebenarnya. Tapi dia ngehold terus ya, statusnya bilangnya turun dan statusnya hold. Dia ngedeteksi time frame 1 jam dan 4 jam adalah turun. Karena yang dicetak time frame di 4 jam isinya 0. Nih, EMA 6 itu ada time frame 4 jam. Anggapannya dia bilangnya rata. Kondisi dalam sideways atau bearish, dia 0 terus, nggak berubah tuh. Ini yang jadi masalah. Nyampe bawah, ini bener nyampe bawah. Nah ini aku ngubah di EMA merubah di apa namanya promnya, dia melakukan penjualan. Tapi statusnya analisa menunjukkan tren ini, kisahnya nggak valid lah datanya. Ini pun baru dibeli, terus baru dibeli jual, beli dijual, karena aku ngelihat wah ini kok begini gitu kan. Akhirnya aku eksperimen, mungkin ada yang salah gitu. Dan ini penjualannya kayak gini. Emang sebelumnya untung jadinya kan, dari 7834 dijual di 85 nih. Tapi udah kacau dia. Ini pengacauan di seri di mode promnya, bukan karena aturannya. Jadi kacau di promnya. Setelah itu dia melakukan pembelian looping biasa, pembelian penjualan tuh kayak gini, nyampe bawah tuh kayak begitu, nggak selamat intinya kayak gitu. Nyampe mau dicoba berkali-kali, ini kemarin putus koneksinya, ini putus jam 00 nyampe jam nggak tahu. Ini tanggal 3 loh data ya. Terus log panjang yang lainnya ini juga sama, statusnya ngehold terus, tapi ini udah mulai berubah. Jadi aku udah menemukan posisi dimana si prom ini ada sesuatu gitu loh. Ngerasa nggak sih? Jadi ini kan cuman AI, ada volatility, threshold itu ada keyakinan lah, keyakinan apa, prediksi kekuatan
dia mikir lah atau kalkulasinya lah kira-kira lah. Dan ini statusnya nge-hold terus gitu loh, statusnya turun, nge-hold, turun gitu terus. Ini panjang banget tuh, hold gitu. Emang ini posisi market lagi turun karena kan market jam 9, jam 8 tanggal 3, ini tanggal 3. Ini udah benar dia itu nge-hold terus, tapi sini benar, datanya udah benar. Kalau dilihat di sini EMA isinya udah ada dan market kondisinya seperti ini ya. Ini per 1 jam ya. Ini di Filecoin harganya turun terus, dan ini benar datanya, jadi nggak bohong kayak gitulah. Jadi kesalahannya itu ada di penggunaan dari volatilitas. Nah, volatilitas ini berubahnya sangat tinggi, bisa dari 50 tiba-tiba terjun ke 30, ke 10 ya gitu. Ini 29 nih, 30 nih volatility ini. Kalau di aneh jadi 25 dan yang lain, dan ini dia mempengaruhi si AI untuk melakukan penjualan atau pembelian tuh 20, ntar tiba-tiba naik tinggi banget, nggak kira-kira. Pokoknya itu nanti biar nggak panjang ya. Nah ini kesalahannya fatal ada di hitungan EMA 6 yang pasti. EMA 6 itu datanya kurang. Jadi data yang dikumpulkan dari exchange itu yang aku ambil cuma 48, cuman aku salah input di EMA 6 itu adalah 24. 4 jam di 24 itu butuh berapa data itu kan? Harusnya butuhnya cuma 6 karena butuhnya cuma 1 hari. Terus ini promptinya. Nah ini yang aku pakai kemarin udah stabil statusnya. Jadi kesalahan fatal ada di sini. Ini kalau kalian bisa perhatiin, ini kita buat sharing doang ya. Kesalahan ada di ini jika ada divergensi abaikan sinyal beli atau jual sampai tren kembali menyatu. Nah ini bertentangan dengan aturan beli. Tuh, aturan beli itu hanya 2. Nah, jika tidak holding dan time frame 15 menit sama 1 jam selaras naik. Ini ada double lagi, kita hapus juga lah koleksi. Tapi di sini dipatahkan atau enggak dijual juga sama. Dijual nggak ada aturan buat menyelaraskan aturan kan. Emang kalau misalkan ini benar kondisi turun, tren 4 jam turun atau tren 15 turun, tren 1 jam turun, berarti turun, bener kan? Gitu kan logikanya kan. Nah ini dia nggak tahu kenapa ada kesalahan di mana. Jadi kalau misalkan cuma ngandelin satu time frame di time frame 15 misalkan ya, tapi time frame 1 jam sama 4 jam dia nggak dikoreksi ya, ini akan jadi konyol. Mungkin hanya koreksi 15 menit bentar, depan dia bilangnya turun gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini AI yang ini pintar, yang ini serius, ini yang ini AI ini pintar. Jadi ini aku lakukan penghapusan, lalu memperjelas kondisi stop loss. Kan setelah ini kan ada stop loss untuk memicu proses AI ini untuk ngejual kan. Ini kesalahan di sini, ini fatal banget kesalahannya. Ini udah abaikan aja lah, ini udah fatal. Akhirnya AI mendapatkan data yang valid. Kita source-nya mana? Kita ambil di sini, kita ambil ini lastnya. Nah ini tuh. Akhirnya dibikin seperti ini. Kok di sini sih nggak kelihatan, bentar ya, aku ambil ini aja biar nggak panjang banget. Ini panjang banget, bentar. Nah ini
begini. Nah, akhirnya cuman ada 6 aturan dan volatility-nya aku hilangkan, nggak ada volatility. Itu memicu si AI untuk memikirkan volatility yang terlalu cepat, kayak permainan bandar lah kayak gitu, di pingpong terus-terusan, padahal tuh bener-bener gila, harganya lagi loncat-loncatan, dia nggak mau ngejual, nggak mau beli, dan itu selamanya begitu, nggak mau ngapa-ngapain dia. Jadi kayak mantau doang, nggak ngapa-ngapain karena ragu terus, karena lo kok geraknya kayak gini terus, kok geraknya kayak gini terus, ya itu mikir gitu kan. Akhirnya dia nggak melakukan itu. Jadi ini ada yang udah valid, udah bagus banget, udah melakukan pembelian dan penjualan. Serius, ini beneran, ini terjadi. Ini bagus banget. Jadi tak kasih tahu nih striknya di sini, aturannya yang ini nggak bisa diabaikan. Ini bisa diganti dengan bintang-bintang sebenarnya, bintang kayak gini. Cuman ini emoticonnya itu diterjemahkan dengan bintang-bintang begini. Ini ada scalping mode aktif. Jadi dia akan membaca mode scalping. Scalping nggak usah dijelaskan lagi di sini. AI udah ngerti ternyata. Dia udah ngerti lah, AI itu kita harus scalping harus gini, dia akan seperti itu. Lalu poin 1 nih, fokus pada pergerakan time frame 5 menit dan 15 menit. Ini harus dijelaskan secara detail. Nggak bisa dikit-dikit lah. 1E atau apa sampai itu nggak langsung dipisahkan dan ya dan gitu. Terus target profit minimum jelasin nih. Kunci nih, pertama ini adalah mode trailing stop loss yang aku praktekkan di sini. Yang kemarin aku coba kan trailing stop loss sebenarnya kan. Buat ngunci profit di minimum kita punya. Jadi kita profitnya segitu, dia akan dinamis, maunya seperti itu. Kita maunya seperti itu. Ini aku belum mendapatkan data yang valid untuk ini, tapi ini kemarin ada indikasi udah mencapai ke titik sana, cuman AI-nya masih kayak bimbang gitu loh, belum kayaknya gimana sih, belum yakin banget ini akan terjadi profit ke atas di 8% misalkan kayak gitu. Tapi ini ada lah, nanti kita aku coba ini biar berhasil dulu. Kalau nggak berhasil ya sudah, nggak apa-apa, nothing tulus kan. Jadi kunci profit di target tercapai. Jadi kalau misalkan profit ini udah tercapai, si AI nggak langsung ngejual dulu, dia akan memantau, ya kan, ada indikasi nggak sih untuk membuka ruang target profit yang lebih besar di atas 8%. Di sini dijelaskan lagi nih, target profit 8% itu aturannya apa. Jadi harus terstruktur. Nah, alignment itu adalah dari baris apa namanya si time frame tren 15 menit, 1 jam, 4 jam itu selaras naik semua. Jadi ada 3 itu harus naik semua. Baru si AI ini ngehold kayak gitu, ditahan dulu karena posisi naik. Nah, ini nanti kalau misalkan di sini ini tuh dikasih namanya, kalau misalkan ini nggak dibaca banget ya, jadi bisa dikasih sebanyak-banyaknya bintang gitu lah. Lalu jika confidence-nya di atas 8% plus prediksi naik. Ini tak jelasin lagi ini. Kalau punya confidence, kepercayaan di atas 85% dengan prediksi naik. Padahal dia di sini pasti dia ini kan terasa naik. Tapi ini tak tekankan lagi, prediksinya naik. Takutnya si prediksinya mencela-mencele, akhirnya terjadi masalah. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena aku ngebaca dari semua alasannya ini, bro. Ini alasan-alasan ini, output ini sangat penting sekali buat melakukan input ke sini. Perbaikan prompt itu ya dari outputnya, kita inputnya apa, outputnya ini yang kita fokuskan di sini, kita perbaiki, jujur ya kayak gitu, bro. Lalu jelaskan lagi di sini kan, ini udah profit udah jelas kan, profit minimum sekian. Kalau misalkan mau profit lebih besar begini, tapi aturannya begini gitu kan. Oke, setelah itu ada proses kalau misalkan turun stop loss. Stop loss kasih gede nih, ini berarti ada penekanan kan. Aturannya stop loss 6% diberlakukan otomatis tanpa negosiasi untuk proteksi modal. Jadi ini dikasih tanda negosiasi ini berarti akan membypass semua aturan yang sudah ada. Pokoknya kalau udah segini udah nggak usah banyak ngomong lagi, udah langsung dijual. Nah, stop loss ini, jual ini aku nggak pakai kode lagi, bener cuman pakai kata-kata ini, dia akan ngejual. Dengan aturan gini dia akan ngebeli. Jadi hanya ada istilahnya ada aksi atau kode khusus membeli dan menjual. Cuma sederhana itu. Ini bener sederhana itu. Lalu di sini udah stop loss sudah diatur. Ini kan aturan pentingnya di sini nih. Target
profit, terus profit mungkin lebih besar, lalu stop loss, lalu entry kondisinya. Nah, di mana kita mau buka nih? Kita mau entry di mana nih? Beli kan? Beli dulu nih, beli jika tidak ada holding. Jadi dicek dulu nih, karena di atas ada kasih apa namanya, status ya, strict status. Itu ada holding, ada modal, ada pair, ada last buy, ada dan yang lainnya yang kayak gitu yang aku fungsikan di sini agar dia ngebaca di atas. Lalu time frame 5 menit dan 15 menit selaras naik. Kenapa aku bisa hitung 5 menit? Padahal time frame yang dihitung di sini adalah cuman ada 15 menit, 1 jam dan 4 jam ya. Kenapa? Karena ini adalah time frame itu bergerak, dia akan mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu, istilahnya refreshnya itu loh. Jadi setiap refresh 5 menit berarti 5 menit itu yang dikumpulkan data 5 menit. Terus refresh 2 kali berarti data 10 menit, refresh 3 kali ada 10 menit, 15 menit. Jadi 15 menit itu ada 3 kali refresh yang didapatkan datanya kan. Nah, data ini yang diambil tuh ya per sini, dia akan nyimpan di storage, dia akan ngebaca ini 15 menit dan yang lainnya. Dan 1 jam adalah 15 menit dan bla 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 bla, seperti itu akan terjadi seperti itu. Kalau misalkan 1 menit refreshnya ya kan ngumpulin 1 menit 5 menit berarti ya 5 kali refresh gitu. Dan 1 menit itu akan membuat prediksi AI jadi aku sih belum coba lagi itu, karena buat nutupin kelamaan si AI yang versi buat scalping di time frame sekarang ini gitu. Lalu jual juga tak bikin sama, hanya jika tidak holding ya. Jadi kalau misalkan tidak jika holding kita punya koin ya proses jual dijalankan, kalau nggak ada nggak usah gitu. Lalu target profit tercapai, jual tuh ya ini udah punya koin, targetnya tercapai. Profit target tuh di sini. Profit target ada minimum dan 2 nih. Ini tak jelaskan lagi profit minimum atau ini nggak masalah sih. Profitnya ini agak ambigu, aku mau ngasih ini apa namanya, profit apa di sini nih, profit apa nih, profit lebih besar atau gimana, nanti aku pikirkan lagi lah kata-katanya biar ngerti lah, karena ini penting di sini nih. Ini profit di sini ini akan mempengaruhi ini action ini. Nanti aku juga bingung sih ini ada 2 profit masalahnya. Mulai profit minimum tercapai, di sini lagi target profit atau target profit ini tercapai gitu loh. Ngerti nggak sih? Ini tak kasih tujuan begini juga bisa kali, target minimum tercapai atau ini tercapai. Gitu. Lalu stop loss terpicu. Stop loss itu di sini, ini yang dipicu yang ini. Stop loss dipicu nggak ada kode ya. Gokil ya AI. Jika confidence-nya harus di atas 80% plus prediksi turun. Ya udah prediksi turun, harganya ini, itu proses jual bisa dilakukan. Di sini ya stop loss. Ini juga harus dikasih tahu di sini. Ini harusnya di atas, prediksi turun. Tapi ini kenapa nggak dikasih di sini? Karena kalau nanti ditaruh di sini stop loss 6% ini kayak emergency-nya ini nggak akan tercapai. Ngerti kan? Paham nggak maksudnya? Kalau misalkan ini nih, jika confident 80% dan 85% lebih ya, plus prediksi turun, aku taruh di stop loss di bawahnya ini, stop loss 6%. Jadi ini nggak fix stop loss tuh 6% itu akan dicapai. Jadi bisa dengan analisa, jika dia percaya kalau market turun dia akan statusnya ini ngejual gitu. Kalau di sini ngejual di sini, dia akan mempertimbangkan masih banyak faktor. Stop lossnya udah tercapai atau belum, dia akan mikir kalau stop loss masih jauh, dia akan nanti aja gitu. Karena sini ada statusnya jual. Ini ada 2 hal ini yang saling bertabrakan kalau misalkan settingannya nggak pas, bro. Serius, ini akan bertabrakan. Jadi contohnya, mana yang akan tercapai lebih dulu, mau yang 6% dulu atau prediksi dia turun terus. Ini bisa jadi akan dihapus nanti kalau misalkan bertabrakan dengan 6% ini. Oke. Lalu 6 yang sebelumnya kan evaluasi ada market breakout dan bla 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 bla, diganti evaluasi real time candlestick pattern untuk konfirmasi sinyal. Nah, ini aku sih nggak tahu efektif atau enggak, apakah dia ngerti atau enggak. Ini statusnya masih baru, jadi aku butuh evaluasi data dulu sih. Gitu cuy. Panjang ya.
Gitu caranya prompti untuk ini. Jadi ini akan prosesnya jalan terus. Terus untuk log yang terbaru aku harus kasih unjuk juga ya. Harusnya jam 6 pagi tadi dia melakukan penjualan. Oh di sini nih. Oh nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nah, ini udah mulai bagus, ini udah pergerakannya bener lah gitu. Oh, di sini. Jam aku nyampe pagi tadi. Apa jam 4 ya? Jam 4 itu masih confidence 92%. Bukan. Jam 6 sih aku kayak tadi. Jadi dia ada statusnya udah nggak nge-hold lagi. Ini statusnya holding nih, masih holding. Jadi aku ada tester di holding. Ada cuk. Data mana nih, buat data valid aja kalau ini terjadi penjualan. Ini status holding di 6. Ini apa nih, bukan di mana ya? Loh, di mana dataku? Aku nemuin ini kasusnya jam 2 pagi ya, apa jam berapa ya? Di sini udah nggak nge-hold lagi. Ini pembelian looping ini. Jadi pembelian jual. Kok nggak dapat semua ya pembeliannya? Ini cuma 1 kilo, nggak mungkin kok cuma satu. Ini format error, nggak tahu nih aku salah mulu nih. Aku nggak ngerti itu di mana itu letaknya. Ini saldo nggak cukup. Oh ini nih. Tuh. Dia melakukan penjualan karena mas saldo udah nggak ada. Ini kan pembelian di 86.200 ini udah dijual, ini udah dijual naik kan, harganya naik kan, aku pegang kendali, pegang kontrol jam ini. Ini tuh tester status ya. Jadi ya ada historis dia punya apa transaksi itu aku nggak hapus. Jadi dia kalau dia nggak pernah confirm ngejual di sini itu data nggak pernah diupdate gitu. Jadi kalian mau tutup lagi mau buka lagi kalau misalkan ini dia belum confirm ini dijual, dia data nggak akan update gitu loh. Maksudnya ngerti gak sih? Pokoknya dia nggak akan update data kalau dia belum confirm ini udah dijual gitu loh. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kasih begini tuh di sini aku melakukan tester ini tester real tapi nya dengan data yang sudah ada. Ini kan mobilnya di 86 nih, nyampe harga sekarang itu 72, harusnya stop lossnya di 81 kan, 81 harusnya dia jual, tapi nyampe 73 dia masih ngeholding terus gitu loh. Nah kira aku berkali-kali ini testernya berkali-kali, nggak cuma sekali, ada beberapa perubahan. Nah ini analisis tren menunjukkan diferensi di antara time frame sementara 15 sampai 1 jam menunjukkan tren naik, tap 4 jam turun tren di EMA 6 ini udah kebaca ya 83. Harga saat ini jauh dari harga beli lah tentu. Dia udah confirm jauh dari harga beli versus harga beli nih. Harga sekarang versus harga beli. Dan telah mencapai stop loss 6% yang sudah dibelakang secara otomatis untuk proteksi modal. Ini proteksi modal nyampe aku ada perubahan di prompti. Promnya ini baru ya le taruh kamar mandi le kayak gitu. Jadi ini kenapa ini harus dikasih tahu kalau ada harga beli, harga sekarang dia harus ditunjukkan ini datanya. Oh iya pinter. Apa udah habis ya? Iya iya apa tuh mama apa Ya nanti apa ya? Iya nanti gantian dari Dulu ya. Lalu di sini ada tester lagi di sini. Ini banyak jam 6 pagi nih. Tuh. Ini juga sama. Ini udah datang, udah ke update semua.
Nah di sini harga ya udah ke update, time frame-nya juga ke update, semuanya udah ke update nih, nggak ada yang nol isinya. Jadi si ini akurat sampai 92% confirm ini akan turun terus nih. Selain itu nih, tidak ada indikasi tren bullish kuat karena harga bergerak turun dengan volume jual yang dominan. Dia tahu volumenya itu gimana, aku nggak ngerti ya. Cuman ini masih aku ragukan aja karena aku nggak pernah nyatuin volume di sini. Volatilitas aja ini cuman di apa ya, di bagian ini aja, tapi EA nggak aku kasih volatilitas ini menjadi masalah karena ini terlalu brutal bagi EA untuk mendeteksinya, karena aku seperti di awal tadi bilang nih, udah harga itu udah terjauh dari harga beli, resiko sudah dekat, semakin dekat dan bla 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 lah kayak gitu. Tester dan lanjutnya juga sama tuh. Ini error saldo, ini karena saldo udah nggak ada ya, jadi nggak usah dibaca. Ini juga sama tuh, kondisi ini menunjukkan bahwa ada risiko yang signifikan untuk posisi terbuka. Ini aja harga masih di 70 ya, 7.000-an di sini. Ini dia deteksi ini harga udah bermasalah. Ini ngeri banget nih. Ini berasa kayak perang robot aku sama orang trader di luar. Ya meskipun belum ada hasilnya, cuman ini ada masa depannya lah. Kira-kira gitulah cuy. Cuman kita pinter-pinter buat update si AI ini biar makin pinter lagi. Ini AI ini beneran tuning buat beginian, ngerti nggak sih? Dia ngerti banget ini akan pola bergerak kemana. Jadi bukan AI yang EA gitu doang. Ini beneran AI yang bisa mikir beneran. Nggak seperti sebelumnya yang halu, yang yang tidak terkontrol. Gitu. Ini aja ya, confidence-nya masih belum dibenerin 92% terus ya. Tuh. Ini masih confirm 92% terus. Nah, tapi kan yang di terakhir udah mulai bergerak, nggak 92 terus kan. Kayak gini nih yang terbaru yang di jalan nih ya. Ya 72, 82 naik turun kan confidence-nya kan. Nah, ini 72 nih, 78, 72. Jadi bervariasi, nggak terus-terusan begitu. Nggak terusan 92% terus kayak sebelumnya. Jadi udah melakukan penjualan. Nah ini kalau udah kayak gini ya udah dia akan ngikutin tren. Kita confirm lagi untuk melakukan pembelian itu seperti apa. Oke. Jadi akan melakukan perbaikan di sini ya. Ini akan diperjelas lagi dan ini harusnya nggak usah sih, poin 6 ini nggak usah. Semakin banyak ya, semakin banyak perintah seperti ini, makin AI itu malah kebanyakan mikir, malah jadi dia terlalu kaku, malah nggak melakukan aksi apa-apa tuh. Gitu. Udah gitu aja ceritanya, panjang yang ini. Buat cuman sekedar analisa prom doang. Ya profitnya nggak seberapa bro. Ini yang aku pakai mode FOMO, pakai Alpha 3 kemarin, malah rugi berkali-kali tuh. Tuh malah rugi berkali-kali tuh. Ini rugi nih. Rugi berapa nih? Dari sini 3.000-an kan. Ini 3 kan aku ambil dari itu berapa sih? 6% dari 40.000. Ini rugi di sini nih. Beli di sini, jual di sini 6%. 3.000 jual, beli lagi sini, jual lagi di sini. Akhirnya udahlah ini aku nggak mau ikutin mental-mental dulu gitu kan. Cuman di sini ya ada untung ada rugi lah. Di sini ada sebelumnya ada beli, di sini beli, ini ada jual rugi nih di 84. Ya kan beli lagi di sini. Ini kayak manual, ini kayak kan tanggal 2 sama tanggal 3 kan belum dapat kan. Terus beli di sini. Beli di sini, jual di sini nih. Ini bukan nih 14.000 doang, nggak tahu data yang mana. Ini kayak single hold ya sih. Dijual di sini nih 86. Ini jual manual awalnya. Terus beli di sini, jual di sini. Padahal ini harganya naik lagi loh ini, yang paling tinggi. Ya kayak gitulah bro. Nggak ada untung-untung banget lah. Ini beli di sini tuh jual gede nih kayaknya sih. Di mana jualnya aku nggak ngerti. Jualnya di sini nih. Ini dapat 55.000. Kalau misalkan modalnya gede banget ya dapat. Dia lagi tester begini ya gimana? Ini aja ngeberaniin diri bro. Karena posisi lagi bagus ya kan. Ini lagi bagus nih.
kita belilah. Ini beli manual, kalau AI-nya nggak ada, cuman yang 50.000 atau 14.000 doang. Ini yang ini 15 ribuan ini yang dari AI nih, dari AI ini. Ini aja dijual ini, untung rugi, untung rugi gitu. Ini yang mode 34 ya. Kalau buat AI yang ini kan yang versi AI apa yang buat AI ini kan dia belum jadi kemarin. Jadi pagi tadi itu pakai buat 3 mode FOMO, tapi FOMO aku nggak dapat. FOMO ini nggak dapat di sini jam 6 ini FOMO ini nggak dapat. Kalau misalkan kita cek di 1 menit ya, di sini tuh ada sebenarnya pergerakan di sini. Nah, di mana sih? Jam 6 pagi. Nah, di sini tuh dapat, cuman pergerakannya tuh sadis banget, 6% dan bla 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 itu. Udahlah gitu, karena aku pengen dapetin duit juga di sini kan. Karena nggak fokus ya udah jadi begitu, jadi berantakan. Ini kan di sini ada nih, ada makanan sebenarnya. Tapi ya itu tadi pergerakannya langsung tajam-tajam begini. Oke.